Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di seluruh penjuru negeri ini dan di seluruh dunia, yang semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita telah memasuki bulan Ramadan. Dan setiap orang yang memasuki bulan Ramadan pasti menginginkan sukses di bulan Ramadan. Sebagaimana setiap orang yang mengikuti pertandingan mengharapkan kesuksesan dan menjuarai pertandingan tersebut. Begitu pula seorang mukmin di bulan Ramadan mengharapkan kesuksesan di balik bulan suci Ramadan. Tetapi kita tidaklah sedang berlomba untuk mencari siapa yang juara 1, juara 2, juara 3. Tetapi yang menilai itu semua hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik di bulan yang suci ini. Adapun kiat-kiat sukses di bulan Ramadan maka telah disebutkan atau telah diisyaratkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada hakikatnya semua itu juga merupakan kiat-kiat sukses dalam segala kebaikan, entah itu di bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan. Yang pertama adalah kita hendaknya puasa lahir dan batin. Saudara-saudaraku, siapa di antara kita yang tidak merasakan beratnya berpuasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh? Tetapi, sudahkah kita berpuasa secara batin juga selain kita berpuasa secara fisik? Kita menahan lapar dan haus dan dari syahwat yang lain. Tetapi batin kita juga harus melakukan hal yang sama. Kita tidak boleh mencela, menggibah, dan merusak kehormatan orang lain, apalagi seorang muslim. Kita tidak boleh mendengarkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula tidak boleh melihat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kaki kita tidak boleh menapaki jalan-jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua hal ini jika kita lakukan di bulan Ramadan juga, maka pada hakikatnya kita telah berpuasa secara lahir dan batin. Jadi itu yang pertama. Hendaknya kita berpuasa secara lahir dan batin. Rasulullah SAW bersabda pula, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang ketika sedang berpuasa dia tetap saja melakukan kebohongan, perbuatan keji yang dilarang, dan perbuatan kejahilan, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang seperti yang banyak dilakukan oleh orang, yaitu sholat tetapi sekedar
menggugurkan kewajiban. Begitu pula ada orang yang puasa tetapi sekedar menggugurkan kewajiban dan tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kiat yang kedua agar sukses di bulan Ramadan adalah konsisten dalam beramal, dalam beribadah. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang konsisten meskipun sedikit. Di bulan Ramadan, pintu-pintu kebaikan begitu banyak. Dan Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwa yang dianggap kebaikan itulah nanti yang besar-besar saja. Tidak. Rasulullah SAW bahkan bersabda, "Ittaqullaha walau bisyikki tamratin." Bertakwalah kepada Allah. Buatlah pencegahan antara dirimu dan api neraka, walau hanya dengan bersedekah dengan sepotong kurma. Bukan 100 kilogram kurma, tetapi sepotong kurma, setengah kurma. Ini menunjukkan bahwasanya pintu-pintu kebaikan itu sekecil apapun, itu juga bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan dapat menjadi sebab orang terhindar dari siksa neraka. Sebagaimana yang disabdakan tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mampu bersedekah, maka masih ada pintu yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ma'rufin sadaqah." Setiap perbuatan kebaikan itu bernilai sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Engkau tersenyum di hadapan saudaramu, itu juga merupakan sedekah. Jadi pintu-pintu kebaikan di bulan Ramadan ini, semua kita tahu potensi diri kita masing-masing. Ada yang bisanya hanya menyiapkan buka puasa di masjid, kemudian membereskan sisa-sisa buka puasa di masjid. Ada yang lain misalnya. Itu semua pintu-pintu kebaikan yang masing-masing kita mengetahuinya dan tahu bahwa disinilah kita bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pintu-pintu tersebut. Jadi janganlah malu untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan sekecil apapun itu. Kemudian yang ketiga di antara kiat-kiat sukses di bulan Ramadan adalah mintalah agar semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, janganlah lupa untuk minta semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bayangkan saja, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam itu setelah membangun Ka'bah yang merupakan kiblat umat Islam, yang mana kita semua menuju ke sana dalam sholat kita. Seluruh umat muslim dari penjuru dunia melaksanakan ibadah haji dan umrah di sana. Setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah, apa yang mereka sebutkan? Apakah mereka kemudian memuji diri mereka dan berkata, "Alhamdulillah kita telah membangun rumah besar umat Islam"? Tidak. Beliau berdoa, "Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim." Bagaimana dalam surah Al-Baqarah, "Wa idh yarfa'u Ibrahim Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim." Dan ingatlah ketika
Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam meninggikan pondasi Ka'bah, Baitullah seraya. Ya, baik. Nah, taib. Kita lanjutkan kembali. Jadi saya telah sebutkan di antara kiat-kiat sukses di bulan Ramadan yang pertama tadi adalah puasa lahir dan batin, yaitu kita selain tidak makan dan minum juga menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, entah di bulan Ramadan atau selain di bulan Ramadan. Yang kedua adalah ibadah yang konsisten meskipun sedikit. Karena itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah melakukan kebaikan sekecil apapun itu. Rasulullah SAW bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Bahwasanya janganlah kalian menganggap remeh kebaikan sekecil apapun itu meskipun engkau menjumpai saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Kita tahu bahwasanya senyuman itu tidaklah muncul dengan dibayar, tetapi itu perlu dimunculkan oleh setiap diri-diri kita. Dan kita bisa lihat betapa bedanya orang yang terlihat sering tersenyum dan orang yang sering terlihat bermuka masam. Maka tidak heran kalau Rasulullah SAW memberikan contoh kebaikan yang sangat kecil itu dengan senyuman. Karena senyum ini sangat mudah, tetapi dampaknya sangat besar. Kemudian yang keempat, kiat sukses di bulan Ramadan adalah minta agar amalan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di setiap hari, di setiap kita berbuka puasa, maka hendaknya kita berdoa, Rabbana taqabbal minna
Ya Allah, terimalah amalan kami. Jadi kita harus selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menerima amalan kita, puasa kita, salat tahajud kita, bacaan Quran kita, salat tarawih kita, salat witir kita, sedekah kita, dan semua yang kita lakukan di bulan Ramadan, yang mana semuanya itu membutuhkan kerja keras dari kita dan pengorbanan. Maka sangat disayangkan kalau semua yang kita lakukan itu ternyata tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita termasuk orang yang amilatun nasibah tasla naron hamiyah, ya, orang yang capek-capek beramal di dunia, kemudian ujung-ujungnya masuk neraka juga. Itu namanya orang yang rugi. Rasulullah SAW bahwa akan ada orang yang datang dengan amalan sebesar gunung, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata menjadikan amalannya itu haba'an manthura, yaitu bagai debu yang berterbangan. Tentu kita tidak ingin menjadi orang yang seperti itu, karena itu sama saja melakukan itu sama saja seperti orang yang menenun pakaian atau kain, kemudian ia cerai-beraikan setelah itu apa yang telah ia lakukan. Seperti orang yang membangun rumah yang indah, setelah itu dia sendiri yang menghancurkannya. Kita juga tidak ingin menjadi orang yang capek-capek beramal, kemudian kita pula menjadi sebab kehancuran amalan tersebut. Jadi 4 tadi kiat sukses di bulan Ramadan yang telah kita uraikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan-amalan kita dan menjauhkan kita dari perusak-perusak amalan di bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan puasa Ramadan tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya dan tahun berikutnya sebagai sebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.